What the What the noise? noise? Kembali lagi bersama Ciko dan David di sini. Sudah beberapa bulan ya. Gimana kabarnya? Ciko, David. Baik. Baik Sehat-sehat seorang dan ayah sehat lah ya. selalu. Sehat-sehat. Emang kalau bukan seorang ayah gimana? Emang kalau bujang nggak boleh sehat? Kalau bujang pasti rusak ya. Tergantung bujangnya. Tapi kalau udah jadi seorang ayah tuh badan lebih cepet capek ya. Oh iya pasti. Jam 9, jam 10 udah ngantuk. Pasti. Udah narik. Maksimum jam 11. Maksimum jam 11. Gua bujangan tapi jam 11 udah ngantuk. Iya. Oh, kalau Kau kau bujang kebanyakan. aku kau memang. Bukan, karena pilihan. Iya. Padahal iya juga, tapi nggak juga. Iya. Gimana tuh? Jadi sebenarnya semua ini iya dan enggak. Iya, standar lah. Ya udahlah. Gimana Medan? Sibuk? Aman. Aman ya. Tentram. Mana Pit? Tanyain. Medan, Jangan orang Jakarta sekarang. Medan inilah Medan tetap ini sih, tetap ya Medan. Sibuk-sibuk apa nih? Pada? Ya inilah sibuk-sibuk seorang ayah coy. Sibuk-sibuk seorang ayah. Boleh Sibuk-sibuk tuh. orang ayah, boleh. Jaga anak, ya kan? Cari Ah. makan. Bayar tagihan. Bagian. Akhir bulan baru ada. Udah mulai pening tuh akhir bulan. Standar satu tempo aja lah. David gimana, David? Aku sibuk ini sih, tetap Apa tuh? mencoba menyeimbangkan hidup sebagai kayak Ciko juga seorang ayah, terus kerja, main musik, dan mencoba mencari waktu untuk tetap bersenang-senang. Anjir. Yoi. Iya dong harus senang-senang ya. Iya, jangan sedih-sedih. Berarti Nanti senang-senangnya jadi kau. enggak lah, aku gak pernah sedih jadi orang. Tapi David agak beda ya kali ini ya. Beda dia. Bedanya udah lebih Apa? clean gitu. Sepatu baru. Karena baru. Dulu emang gimana aku? Dulu kan sepatunya merek Macbeth. Itu Itu aja. aja. Sampai Iya, kiamat. tapi gue perhatiin lu Fit dari dulu Fit. Iya ya, makasih lah. Perhatian loh. Perhatiin. Well-being Buktinya perhatian. sepatunya aja apal gue. Iya ya. Dia perhatiin kau yang buruk-buruk aja. Aduh. Udah berapa bulan berarti nggak kesini main? Akhirnya main lagi. Berapa bulan ya? Berapa bulan, Bet? Ya berbulan-bulan lah. Dari kemarin kayaknya sih udah hampir sebulanan ya. Iya. Sebulanan nih, nggak lama sih. Kayak bahkan terasa kayak baru sebentar aja. Literally. Sibuk dengar-dengar lagi sibuk lu Fit. Maining. Ini aku lagi slow nih. Enggak, Mana sibuk aku? Ini kan anaknya digital banget. Oh iya. Digital apa? Digital aja. Musik digital. Artwork digital. Jadi ya musik ya digital lah. Uang pasti digital. pasti kan Spotify. Nggak mungkin aku bawa turntable kemana-mana kan. Tapi menurut lu lebih oke pakai turntable apa pakai Spotify, Le? Turntable lah, itu udah pasti sih. Kenapa? Karena kayak lebih intimate aja gitu sama musik, kayak beli terus buka bungkusnya juga hati-hati gitu kan. Emang kalau Terus sembarangan nggak boleh? janganlah. Gitu. Marah dia, coy. Oh gitu ya. Itu kalau misalnya aku masuk kamar dia, Cek, yang itu jangan kau pegang, ini jangan kau pegang. Dia keluar kamar mandi, kau tarik semuanya. Aide. Ditaruh, didengerin, terus kalau udah habis di stop terus dibalik. Itu kayak ini aja. Kayak banyak effort deh. Iya, banyak effort tapi kan yang banyak Satisfying. effort itu yang jadi kayak word untuk pertahankan gitu kan. Anjay. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dengar dari vinyl itu kan lebih ini lebih detail, kayak misalnya gini nih, suara gitar gesekan gitu pindah chord. Itu dari vinyl tuh berasa ya kan. Sebenarnya di Spotify ada aja sih. Tapi Tahu aja yang nggak denger. tapi mungkin kayak gitu ngaruh ke perangkat pendukungnya juga kali, kayak power speakernya juga kan. Iya, ngaruh ya. jelas. Banyak. Nggak ada Iya. habisnya cuy kalau diikutin. Jadi sebenarnya kalau vinyl tuh kayak dari digital, kalau dari master tuh jadi digital kan dia dikompres. Sinyal yang kecil jadi gede, sinyal gede dikecilin, jumpa tengah semua kan. Iya. Tapi hasilnya kayak dia tuh kayak flat gitu loh. Kalau Nah, vinyl. Kalau digital. Kalau vinyl tuh udah gini aja, yang suara yang paling kecil tuh masih kedengaran, kecil. Suara yang keras tuh masih terdengar keras. Jadi dia dinamikanya beda.
velocity-nya gitu kalau di Tapi- Experience-nya beda lah. Iya, tapi terus kan experience-nya juga kayak harus jaga rawat dan lain-lain. Jadi perawatannya tuh apa itu? Kalau vinyl sih dicuci, dicuci juga bisa. iya kan dicuci. Ya. Tapi kayak yang paling umum itu ya beli outer sleeve-nya, jaga covernya. Terus kalau turntable-nya sendiri kayak harus diingat kayak playtime-nya udah berapa, karena jarum itu kalau bisa kita hitung udah pakai berapa jam. Kalau sempat kita pakainya berlebihan, dia bakal ngegesek si platnya lebih kasar lagi dan platnya yang rusak. Kalau plat kita yang rare gitu gimana? Apalagi kalau death metal kan rare semua platnya. Iya. Yang digoreng di Discogs itu ya plat death metal. Plat-plat yang band-band Yang sesuai sama koleksian lu juga kan? Lu sekarang udah berapa ribu? nggak berapa ribu sih. Iya, nggak di Puluhan. dia per bola aja. Ya Paling 7 kan? kayak ada 4.000 lah. 4.000 nolnya kurang 1. Kurang 2. 40 biji lumayan sih. Lumayan. Tapi memang spesifik semua. Yang metal-metal mahal kan karena produksi dikit. Iya benar. Yang di luar metal ada apa, Le? Di luar metal ada kayak progresif, terus Kanye West. Pasti dong, Kanye. Terus Paling kayak- mahal berapa kau habiskan? Aku beli yang dari baru. Iya. Paling mahal aku Paling kayaknya mahal dan paling rare. kayak Spawn of Possession yang Incurso sih aku. Hmm. Itu yang paling mahal ya. Itu aku beli berapa ya? 80 euro. Dapat Oh, di mana, euro Bib? ya? Dapat di Discogs di Jerman. Hmm. Kalau yang aku beli murah 40 euro dan sekarang harganya jadi 200-an dolar itu Planetary Duality Faceless. Sama Auto Taste juga sekarang udah kayak udah 200 dolar ke atas. Oh berarti investment juga ya masuknya ya? Iya bener, itu investment. Plat itu vinyl tuh investment sih. Lu ada, Cik? Aku tapi lebih senang yang ini ngumpulin vinyl yang kayak Pearl Jam, Oh, iya. Slave, Red Hot gitu-gitu. Soalnya artworknya kan gede Iya, kan, artworknya gede, dipajang seru. juga. Iya benar, puas Iya juga kan? nengoknya. Lu enggak, Vin? Apa? Lu Enggak dulu. Belum mulai dia. Belum mulai. Kalau gua lebih takut untuk memulai sih. Iya, gue juga sama, gue juga sama. Sih memang ya, gila. Soalnya gue lebih mending invest ke ranking. Yang limited Yang ya. limited. 100 juta coy. Iya, gila ya. Iya. Ranking. Apanya? RX King. Iya. Gila sih itu. Ya, New old stock. fenomenal lah. New old Tergantung ini ya. Ya new all stock. Kalau masih new all stock memang mahal harganya. Tapi ngomong-ngomong investasi emang kan bisa banyak macam ya. Bisa kayak ke otomotif, terus ke merchandise, terus apa kayak koin digital gitu-gitu. Lu Kalau pribadi? koin digital kayak kripto gitu. Iya kripto, Sekarang bitcoin. mengarah ke situ semua NFT lah. Iya sih. Sekarang Itu lebih gimana, ke Pit? Lu kalau gue lihat kan belakangan ini juga ini kan to the moon. dari 2 tahun ini ya bilang. Iya. 2 tahun Iya. ini lah. Itu tuh baju To the tuh yang moon, dipakainya tuh. Nyayur. Jadi sebenarnya yang aku buat itu, maksudnya yang tempat aku ini tim bareng sama tim itu bikinnya sih bikin project ini bikin game play to earn. Play to earn itu game yang kayak Slot. dimainin, enggak slot. Bukan slot. Bukan slot. Jadi game yang dimainin, Slot lagi. game yang dimainin tapi dia bisa menghasilkan. Ah. Jadi kalau misalnya kita main game kayak dulu lah, kita ngabisin waktu main game A, B, C gitu kan, Nggak dapat apa-apa ya? nggak dapat apa-apa. Terus kalau gamenya kita udah bayar mahal-mahal, terus kita bosen, ya gitu aja barangnya ya di sana aja mentok. Kalau servernya mati, udah buyar semua kan. Bahkan kita bisa lihat orang-orang kayak sedih, nangis, depresi karena dia udah spend lifetime gitu di satu game dan akhirnya servernya tutup. Oh, oke. Apa? Pokopang. Ya kayak Ragnarok oh ya. ya Nexia dulu, itu kan duit semua kan mereka Iya. invest. Iya. Nah jadi yang kalau kami buat itu malahan sebaliknya, dia bisa bikin orang cuan gitu, dia bisa bikin orang menghasilkan. Jadi investasinya itu waktu, tenaga dan uangnya itu bisa terjamin. Dan ada plot twistnya lagi, Apa tuh? dia tuh kan dalam bentuk NFT kan. NFT itu kan digital asset. Digital asset yang punya nilai lah, terutama kalau dia punya utilitas kayak kegunaan. Contohnya kalau misalnya digital asset NFT di game RPG misalnya petualangan, itu mungkin kayak asetnya adalah pedang, karakternya, peliharaannya, mungkin monster yang dia berhasil jinakkan atau gimana gitu kan. Itu kan asetnya.
kalau di game yang biasa kan ya udah gamenya itu di sana aja kan. Jadi nilainya itu dia punya nilai cuma di game itu tempat dia Ntar nih, belongs. tadi kan lu bilang kan NFT. Kalau NFT itu kan berarti kan cuma satu aja adanya kan. Kayak misalkan ini pedang nih, misalkan sebutlah pedang apa Excalibur gitu. Excalibur. Berarti cuma di world gamenya itu cuma ada satu Excalibur. Ya. Nggak bisa ada lagi. Emang limited gitu atau? Jadi gini, kalau tergantung gamenya, ada yang mungkin dia bikin Excaliburnya itu ada banyak varian dari warna, dari dia kayak ada mungkin ornamennya beda, dari statsnya. Berarti misalkan yang Excalibur biru ya biru aja cuma satu gitu. Bisa jadi gitu. Tergantung dari sisi programmernya mau buat gimana kan. Oh, Dia kalau mau bikin setoksik, maksudnya bukan setoksik. Dia kalau mau bikin kayak toksik ya dia bisa bikin kayak udah susah dapetin, terus langkanya bukan main, terus digoreng harganya, bisa juga ada yang kayak gitu kan. ini gue mau lurusin dulu nih kalau NFT itu kan setahu gue kan ya misalkan satu karakter ya cuma satu aja gitu kan, nggak Ya. ada yang lain-lain kan. Tadi kan lu Benar. juga sempat sebut NFT juga kan. Nah itu jadi bentuk gamenya itu gimana sih? Nah kalau yang kami buat Creo Engine yang buat itu dia dia banyak game. Jadi sebenarnya gini, kalau Creo Engine tuh dia kayak, aku ulang ya, dia kayak platform kayak Steam tau. Ya Di kayak bawah Steam kan ada banyak game. Iya. Nah kalau di Creo Engine tuh adalah Steamnya play to earn. Kita plan untuk ke sana. Jadi tapi plot twistnya adalah semua game yang dibawa platform Creo Engine nih itu terconnect. Oh, oke. Contohnya gini, misalnya game A itu game RPG, game game kedua, game pertama RPG, game kedua itu game pet breeding kayak Tamagotchi gitu. Game ketiga itu misalnya kayak untuk crafting weapon gitu kan. Game keempat itu kita bikinnya farming game. Nah, ketika kita bunuh monster di game pertama, monsternya drop item. Item itu bisa dikirim ke game kedua. Misalnya itemnya apelnya bisa dikirim ke game kedua untuk dikasih makan si peliharaannya. Dan ketika peliharaannya udah gede, udah punya level yang tinggi, dia bisa dikirim ke game pertama lagi untuk dijadiin petnya, untuk bantu dia petualangan gitu, ngumpulin experience points, nyelesain mission gitu. Nah, begitu juga dengan game ketiga dan keempat. Jadi kayak misalnya bunuh monster dapat moonstone. Moonstone ini bisa dikirim ke game ketiga untuk di shape jadi cangkol misalnya. Cangkolnya yang elemennya moon, jadi lebih kuat. Dan cangkolnya bisa dikirim ke game keempat yang farming tadi. Jadi aset bukan hanya NFT ya, aset tuh bisa dipindah-pindah, termasuk karakternya. Itu dan kalau yang kami buat ini lebih luasnya lagi adalah kita nggak cuma interconnect game kita, tapi developer game lain tuh bisa gabung juga ke kita. Jadi aset dari game yang berseberangan, studio berseberangan tuh bisa saling terkonek. Untuk kedepannya. Ya memang ini kita plan, kita sekarang lagi ada 7 apa 8 ya dari Indonesia, ada beberapa dari global juga yang mau kita inilah yang mau bareng collab lah sama kita. Ya kalau di filmnya itu kayak Marvel Universe gitu loh. Kan udah pindah-pindah gitu kan, ada Spider-Man, di Iron Man. Ya, mungkin yang kita mau bikin tuh kayak gitu. Kayak ini gak sih kalau Ready Player One gitu? Ya benar. Ada kayak gitunya. Cuman ya ini play to earn lah gitu. Jadi nanti ada marketplace, si NFT-nya itu bisa ditaruh ke marketplace dan orang bisa jual beli di sana. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya kau nggak suka nih main game RPG, tapi kau main game keempat yang farming, kau nggak suka main RPG, ada item yang kau butuhkan di game pertama. Ada 2 opsi. Pertama kamu main gamenya, atau opsi kedua tuh kamu beli di marketplace itu. Karena ada orang yang pasti jual kan. Karena dia nggak butuh item ini, dia nggak mau main game ke yang ini. Dinamikanya yang dibentuk itu kayak gitu. Jadi ekosistemnya emang dibikin. Betul, ekosistemnya yang dibuat. Tapi kayak berarti gitu. kalau advance-nya di masa depan itu bakal jadi Ready Player One, ya kan? Iya. Kayak di film itu. Iya, misalkan ada game balap, lu butuh apa, terus nanti bisa ke Soalnya itu segala macam karakter gabung jadi satu ini kan. Ada game balapan, ada game ini itu. Bener. Jadi kayak misalnya mungkin ada pertanyaan kayak, jadi kalau misalnya developer lain punya game yang zombie shooting itu gimana? Masa digabung dengan game yang cute gitu, yang pet breeding? Iya. Itu bisa kita program kayak kalau kita bunuh zombie-nya matanya jatuh, matanya ini kita kirim ke game kedua pet tadi,
dikasih makan petnya, terus dia gedenya jadi pet yang Zombian. ya yang zombie elemennya gitu. Nggak menutup kemungkinan ya. Iya, iya. jadi possibility-nya luas banget. Oh, oke. Jadi ini udah kayak step-step awal menuju situ ya. Iya, Ready Player One ya. Heeh. Dan kita juga kan orangnya lokal semua Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada banyak project kan. Tapi kita ada banyak project juga yang inilah yang gak jelas gitu kan. Tapi kalau kita di sini memang kita mau aim untuk global gitu. Kita mau bikin Oke. seluas, makanya ada bahkan developer game luar ada yang ini mau kita ambil juga. Maksudnya bukan mau kita ambil, mau collab sama kita lah. Apa Le? Konami. Konami. Ya, belum lah, belum. karena kalau game Siapa studio tahu game bikin game sepak bola kan? Winning Eleven. Winning Eleven. tapi kalau Konami bukan? studio game Konami. konvensional mereka tuh masih agak gimana gitu Kaku. sama play to earn. Iya. Karena sebenarnya gini, di game konvensional sendiri player-playernya itu masih belum mau terima play to earn. Karena mereka nganggap itu satu kualitasnya belum bisa capai ke sana ke yang ini. Ya, Konami, secara Square. grafik, secara itu belum bisa dianggap. Jadi kan nggak menarik. Yang kedua adalah banyak game play to earn yang kalau mau main harus invest dari awal. Kita mau main petualangan, kita harus beli karakternya. Itu kan emang berarti harus keluar dulu kan. Iya. Invest benar. Nah kalau yang kita buat tuh play to earn-nya awalnya tuh free to play semua. Ada karakter bawaan standar yang configured dari awal yang biasa aja memang untuk bisa main. Jadi kita aim untuk market ini gamer konvensional yang nggak ngerti kripto. Dia bisa coba game ini yang nggak bayar. Terus kita ini bedanya adalah yang tadi yang problem pertama kita adalah kita solve dengan kita bikin game yang on par atau mungkin lebih better dari game konvensional. Jadi dari grafis dari apa kita kejar juga, sound, storyline. Berarti emang bakal berkembang terus ya secara ininya. Terus kalau misalkan tadi yang lu bilang kan pakai kripto ininya. Jadi Hubungannya gitu. hubungannya. Jadi kita mesti ini juga dong, mesti kayak top up gitu-gitu dong. Iya, jadi di Creo Engine sendiri cuma ada satu token namanya Creo. Si Creo ini dia governance token. Jadi semua game yang di bawah Creo Engine platform ini itu cuma pakai satu token. Jadi memang Creo ini bisa di cash out via marketplace, jual beli, dan itu bisa digunakan juga untuk beberapa game yang sistemnya gacha gitu. Itu bisa ditukar dengan currency di dalam game tersebut. Kan tiap game ada currency-nya, Jenny lah, Gil lah atau apa kan. Kalau di kita currency-nya namanya Evergem. Nah, dari Evergem itu barusan nanti kita untuk bisa digunakan untuk yang lain-lain lah, kayak misalnya dia mau belanja in game item atau apa gitu. Bisa di withdraw juga. Ya. Oh. Bisa nanti ada sesi untuk withdraw-nya, jadi Creo-nya juga kita bakal ke sana. Berarti ini game-gamenya udah rampung, Fit? Kita yang awalnya ini kan kita bikin 4 supaya bisa showcase ekosistem yang tadi. Yang pertama udah rampung, udah keluar. Judulnya Evermore Nights, itu game RPG. Japanese RPG turn based gitu. Jadi yang nyamping, yang 2D. Oh iya. Kayak Super Mario Bros lah. Ya. Yang lama. Kalau RPG yang di game konvensional yang paling bagus itu yang nyamping itu Epic 7 kalau di mobile. Terus itu udah rilis dan berarti ini semuanya mobile games ya? ya semuanya mobile games, tapi bisa pakai emulator lah. Kita awalnya Android dulu, baru nanti kita bakal deploy di iOS semua. Jadi teman-teman yang mungkin bisa main game itu nggak fun, terus buang buang waktu sambil ini bisa cuan ya. Cuan. Soalnya bisa withdrawal tadi kan. Iya. Terus game keduanya Oktober, si Slime Heaven yang pet breeding tadi itu Oktober. Terus yang ketiga keempat tuh kita deploy-nya di akhir tahun. Oh berarti bentar-bentar lagi ya. Berarti ini khusus kaum rebahan ya? Iya. Ini Welby nih, dia kan suka main game nih. Iya, dia mah tiap malam. Cuman game gue berat men. Iya. Berapa kilo? Hitungannya bukan kilo sih dia, udah giga. Berarti kalau misalkan bisa di withdraw, ini dong Le, jatuhnya kalau misalkan didiemin aja bisa jadi kayak invest kayak Bitcoin gitu ya?
sistemnya, kurang lebihnya. Jadi sebenarnya gini, kalau di Evermore Night sendiri itu kan dia sistemnya gacha. Karakter-karakter yang dikeluarin pertama itu sekali itu aja, nggak akan di remake lagi. Untuk event itu. Ya, untuk gacha yang season itu, chapter itu lah kita bilang. Ya berarti per event kan. Dia keluar karakternya ini misalnya 6 biji karakternya keluar, orang gacha kalau dapat yang kayak kau bilang tadi kan mungkin ada satu karakter kita namanya Grana. Grana itu ada banyak, tapi warna rambutnya dia beda-beda, itu eksklusif. Tapi dia Grana dan dia pasti punya skill yang lebih tinggi dari yang randomized karakter. Ada 2 jenis, eksklusif sama randomized. Kalau eksklusif itu dia punya storyline-nya, dia relate ke story di dalam game Evermore Night itu. Kalau yang randomized atau kita bilangnya unique character, itu dia nggak relate ke storyline, tapi dia juga dia kayak salah satu knights-nya. Oh gitu, itu juga bisa dijual beliin. Ya, jadi kalau misalnya dipendam nggak dijual-jual, ya mungkin naik. Ya mungkin naik kan, tergantung demand juga. Iya. Kalau orang benar-benar pengen koleksi Grana semua, itu harganya dia bisa ini kan. Kalau kayak NFT kan ada floor price-nya, dan itu kan bisa dibid orang. Berarti lu ada kayak ini juga dong. Kalau NFT itu kan apa sih namanya? Kalau bahasanya kalau lu mau jual beli ada kayak fee-nya gitu-gitu. Gas fee. Gas fee ya ada. Nah, gas fee-nya di marketplace-nya Creo Engine tuh pakai Creo juga. Ya. Jadi Creo ini kayak benar-benar satu token aja. Ada banyak project game lain game crypto lain yang dia ini tokennya banyak. Untuk invest ini, untuk in game-nya ini, untuk ini banyak macam kan. Kalau kita cuma pakai satu. Tadi nama koinnya apa? Creo Coin. Token ya. Oh, Creo token. Bedanya token sama koin apa? Sama aja kan? Kalau coin itu dia punya blockchain-nya sendiri. Oh, kalau token enggak? Kalau token tuh kita deploy di blockchain lain. Jadi kita yang Creo Engine nih, dia deploy dia di BSC, Binance Smart Chain. Dan game pertama Evermore Night tuh deploy di BSC juga. Tapi game kedua yang slime tadi, yang pet breeding yang lucu tadi, yang cute itu kita bakal deploy di Polygon. Nah ini dua chain kan berbeda kan? Karena kita memang tujuannya mau main di semua chain. Jadi NFT juga bakal pindah cross chain. Berarti kalau kita ngomongin NFT, kripto dan lain-lainnya itu kan perkembangannya sangat cepat sekali ya. Iya. Asli. Apalagi sekarang udah ada NFT music, yang sebenarnya masih termasuk baru tapi perkembangannya sangat cepat sekali. Iya. Terus kalau menurut kau gimana Pit masa depannya ini? Kalau menurut aku sih, kalau aku rasa sih kayak NFC sekarang kan udah jalan kan, dimana-mana udah mulai banyak yang tahu, walaupun masih belum jadi booming bener-bener secara general gitu. Tapi kalau aku rasa ke depannya tergantung real life usage-nya, Vin. Yeah. Kayak misalnya gini, kita juga ada kerjasama dengan Ultra Voucher. Ultra Voucher itu yang voucher gaming gitu lah. Kita aim untuk kita udah bunuh monster tuh jatuhin apel. Apel itu bisa dikirim ke game kedua, ketiga dan seterusnya. Itu opsi pertama. Opsi kedua, apel tuh dipakai di game itu sendiri untuk nambah HP-nya atau apa statusnya. Opsi ketiga adalah apel itu bisa dikirim ke marketplace dan dijual. Kita kerjasama dengan Ultra Voucher, kita ada bikin opsi keempat. Kita mau bikin kalau apel tuh benar-benar bisa di cash out di gerai market untuk jadi apel beneran. Oh gitu. Bisa jadi apa? Bisa nyata gitu. Iya. Di Indo April gitu. Iya. Iya, misalnya di Indo April kan. Misalnya di Betamart gitu kan. Kita bisa ini aku dapat banana atau daging. Dan pakai dari voucher tuh benar-benar berarti ibu-ibu bisa main juga ya. main Benar itu juga. on kan. Betul, kayaknya dapat apel. Kayaknya memang nanti beberapa tahun ke depan tuh orang udah malas kerja ya kali. Iya, kerjanya main game aja. Kabar baik untuk kaum berbahan. Iya, benar. benar. Berarti Ready Player One banget kan? Iya sama. Berarti Jadi, emang bakal Bakal ke Ready situ Player One arahnya. sih? Benar. Yang kita bikin ini karena pertama market game di Indonesia sendiri itu kan Sangat besar ya? benar-benar besar kan yang konvensional. Yang MOBA.
Yang apa? Yang konvensional, mobile. yang tradisional, ya mobile game. Mobile gamer banyak. Mobile itu kan maksudnya hampir semua orang punya. Iya. Betul. Ya. Hampir semua orang punya handphone. Bener. Nah, Dimana jadi aja bisa, ya. kita pengen juga bikin welfare. Kita Terus pengen- lo juga bikin game yang simple aja kan, yang maksudnya yang grafiknya masih bisa semua orang iya. kejar Semua orang ya. bisa main. Dan kita juga bersaing langsung head to head sama game konvensional. Kita bikin grafiknya tuh karena game-game kripto yang sekarang beredar itu ya kripto banget gitu. Dia cuan aja masalahnya. Untuk kagak gaming mikirin- experience-nya itu kagak mikirin ini ya. dia nggak mikirin ke konvensional. Sementara gamer itu dia bukan masalah cuan dulu pertama, dia mau kepuasan dulu. Ya kan gitu. Terus aku mau bilang apa tadi? Apa? Apa? Kalau lu nanya kita nggak tahu. Aduh. Kita Creo Engine ini juga kita pengen bikin platform untuk terutama di Indonesia ya. Kita pengen nyediain kayak welfare system gitu. Orang-orang bisa main game dan menghasilkan uang. Mungkin di masa depan nanti kayak anak umur 15 tahun itu dia bisa punya penghasilan yang seperti bapak ibunya gitu. Atau Dan lebih main ya. game. Karena bapaknya nggak ada kerjaan, main game aja kan. Enggak, mungkin bapaknya kerja biasa gitu. Dia bisa main game dan dia bisa dapat ini Penghasilan income dari dan sana, penghasilan dan itu kan sesuatu yang bagus kan gitu. Yang nggak dituntut harus jadi pro player gitu. Iya. Enggak juga. Iya. Tapi itu sekarang. Tapi itu tergantung dia ya. Iya. Dia Tapi tergantung sekarang dia. pun kan juga udah dirasakan anak-anak zaman sekarang tuh udah maunya jadi gamer. Iya. Gamer jadi YouTuber ya kan. Udah gak ada yang mau jadi anak band lagi, Pit. Iya. Kalau anak band kan dulu zaman-zaman kita masih kecil kan Iya. kita lihatnya itu MTV ya kan. Iya, iya, Ngeband, wah ngeband keren banget Tapi nih. aku rasa Metallica. semuanya bisa ini sih diatur secara modest lah. Dia bisa ya kalau main musik terus kan mentok. Mentok di mana? Mentoknya gimana tuh, Pit? Mentoknya gimana coba? Gua sih belum ngerasa mentok. Enggak, maksudnya main musik, main gitar lah. Capek nih, 8 jam udah latihan segala macam. Kalau latihan 8 jam, Pit? Dulu. Sekarang gue sih nggak pernah lu ngalamin Dia latihan. sekarang setengah jam. Dia bisa break time-nya itu dia main game, dia dapat hiburan. Senang lagi. Tapi kalau misalnya dia play to earn, dia selain dapat hiburan dia juga dapat Cuan. income. Iya. Ya berarti nggak usah kerja lah, main game aja Iya, lah. makanya. Oh, berarti nggak usah main gitar dong. Iya nggak usah lah, ngapain main gitar. Wah, jangan, nanti nggak ada lagi musisi di sini, nggak ada. Oh, udah nggak usah ngeband lagi. Nggak usah ngeband lagi udah. Kita bikin tim e-sports aja gitu. Jadi kalau apa ke depannya secara investment si game ini kalau misalkan main di awal ya lebih untung ya. Benar. Iya dong. Benar. Secara investment waktu. Iya. Cepat-cepat. Iya kan? Siapa yang cepat ya gitu ya. Iya. Terus kayak ini kan bakal ada ini apa ya kayak INO kita ada ngeluarin 10.000 chest box, mystery box. Dibuka chestnya ada beli kan, dapat karakter dan dapat weapon. Nah, 10.000 chest box ini kalau sebagai investor awal kan $200. Nah, $200 ini ketika udah beredar ke market ternyata dapat yang bagus, kan harganya udah naik kalau dari sisi investment. Berarti jatuhnya hoki-hokian juga ya. Iya, mystery box soalnya. 200 US dollar. US dollar, BUSD. Oh, Tapi untuk lebih jelasnya bisa langsung ke mana, Pit? Website atau Ke cara-caranya gitu. ke Telegram di channel kita telegram.me. sini lah pokoknya. ya ada lah di deskripsi lah. Ada deskripsi ada di sini juga. Ya. Jadi ya kita sekarang ya NFT musik juga sekarang banyak kan NFT musik. Tapi kan maksudnya lu berkecimpung di sini pasti udah ada 5 years plan-nya kan? Ke depan. Iya. Ya, kita memang Ambisius ini project ambisius ya. Iya benar-benar. Kau nggak ikut terjun? Aku nggak ikut terjun, aku beli koinnya aja. Ya, beli tokennya. Beli tokennya, beli. Tokennya kemarin kan ada stage-nya gitu kan, yang awal. Jadi kita kan udah listing juga. Aku juga sempat ditawarin. Iya. Kok nggak beli? Lupa lagi dia ini Lupa lagi deh. ngabarin aku. Lupa. Pokoknya ngabarin aku kalau lagi ada butuhnya aja. Dia juga nggak nawarin aku, Le. Dia nggak tahu kau. Parah banget. Kurang Ada loh. Apa? Kan kemarin awal-awal kita kan ini bikin grup juga. Oh iya, tapi aku lebih tertarik beli ranking, Le.
Investmentnya. Investment, ya masing-masing lah kalau investment kan. Ya nggak masalah sih. Terus kalau Masalah sih Well, nggak masalah. Iya nggak masalah emang. Masalah. Nggak masalah. Masalah ya, sih, Wel. ya kan ini kan pilihan hidup. Iya betul. Semua orang punya kesenangan Punya masing-masing. kesenangan masing-masing. Tapi kalau gua nanti lu tawarin gua deh. Boleh. Boleh cobain. Suka RPG? Enggak. Kan kau main ini kan Mobile Legend kan? Jangan sebut juga lah. Oh iya, kenapa? Gak apa-apa. Sampai ini kau kan bertarung-tarung kan? Iya Itu dong. punya e-sport. Iya kemarin tuh. Iya. Iyalah. Dia juaranya kan? Juara. Juaranya kan? Kalian juara ya? Iya, kita Iya, juara. iya. Juara kami. Ngalahin siapa tuh? Ngalahin. Terakhir final. Lawless. Sama Saya Lawless, Lawless. iya. Ya Udah itu udahlah, doang yang bisa jago dari dibanggakan dalam Lawless. hidup kita. itu aja yang bisa dibanggain. Soalnya kita sepak bola kalah. Ya udahlah, Kemarin itu juga futsal juga ya. futsal kalah. Tapi nggak apa-apa lah, emang sengaja kalah. Ya nama juga under 40, Under 40. timnya. Bukan under 20 lagi. Ya kan usia kan berkata. Iya, benar. Boni baru main 3 menit udah kesleo. Citra. Ya standar lah. Emang kau bisa main bola, Mel? Aku bisa bola bekel tapi. Itu di tempat pun namanya bola bekel apa? Bola bekel tuh yang gimana sih? Yang ini, yang dilempar terus diambil itu. Bola bekel nggak tahu ya. Ya sudah lupakan saja lah. Apa yang Medan beda. Bola bekel ya? Ah, iya. Kayaknya aku yang nggak tahu sih. Gimana tuh bolanya sebesar apa? Bolanya segini. Kecil doang. Karet, bola karet. Bola gitu. karet. Oh. Pokoknya kalau buat nimpuk biji sakit dah. Jadi biji ketemu biji ya. Biji ketemu biji. Atau Itu biji game- karet. Atau Game biji kulit. Indonesia tradisional, Pit. Iya. Oh, ini ya takraw bukan ya? Bukan, Bukan. beda. Beda. lagi. Bola takraw kan kayak kaki. Iya. Ini gimana kecil? Ini kan dilempar, aku bilang pakai tangan. Apa ke tangan? Iya. Dari karet. Karet. Berarti kalau bisa di dribble gitu. Bisa, Bisa. bisa dribble. Itu mainnya modelnya model dribble. Jadi dribble terus ngambil gitu, ngambil apa kayak batu atau apa gitu. Gitu. Wah, kau kurang permainan tradisional ya. Iya. Berarti Oh, itu ini yang kayak ini ya, keong itu ya? Ya. Oh, yang dilempar bolanya ambil Nah, gitu. iya. Oke, ya, ya. Tahu. Namanya tahu. apa di sana? Apa ya namanya? Nggak tahu sih aku namanya itu apa di sana. Kan kalau David mainnya udah gitar 8 jam Iya tadi. gitu. Waktu udah habis. Kecil. Iya. Udah habis. Kalau permainan tradisional lu pada main apa sih? Zaman-zaman kecil? Aku ini sih bulu ayam itu tau nggak? Bulu ayam, Apa tuh? Kalau kami bilang kenchi. kenchi. Kayak Yang pakai kaki itu loh. sepak bola. Enggak, dia Ada kayak main sepak sepak bola. takraw tapi pakai bulu Iya ayam gitu, sepak Sepak bulu bulu. ya. Yang paling banyak gitu, banyak-banyakan gitu kan. Yang ada pemberatnya ya? Paling Ah, jago. dari karet. Yang apa kayak dilapis gitu. Pakai karet. Heeh. Kenapa harus karet ya? Karet nggak itu bahannya apa sih? Nggak tahu sih. Kayak apa gitu, kanvas gitu apa? busa ya kayak gitu ya. Kayak gitu mungkin. Yang sumbat ini Apa? botol minyak angin gitu. Apa tuh bahannya tuh? Kayu, Plastik. kayu gitu ya, kayu Kayu. ringan gitu ya. Heeh. Oh iya, gabus. Iya. Gabus Ah, gitu. iya. Kalau gue tahu gue yang ditendang-tendang itu yang bulu, cuman gue nggak tahu namanya dan gue nggak main Biasanya orang bilangnya bulu ayam. bulu ayam, sepak bulu. Kalau aku ini main congkak, kau tau congkak? Tahu sombong. Ya kan congklak. Cong- Congklak. Congklak sih. Congklak. Ada L-nya. L-nya. Kalau congklak, Kau tau main congkak? congklak itu sombong. Tahu. Yang ini kan, Iya. yang apa bola pakai kerang. Iya benar. Iya. Terus apa lagi ya? Apa ya? Main karet lah, Main main karet. Iya, lompat karet ya. Buat karet. Iya. Itu padahal tuh cewek lagi ya. ya? Iya. Lu masih di Jakarta dulu mainnya apa, Vin? Apa? Ngerasain nggak lu? Itu sama congklak gitu. Iya. Terus apa lagi main Petak umpet lah. Umpet, Umpet lah iya. sepak bola, tarkam ya nggak pakai Anak-anak sekarang udah gak gitu. Udah, ya. kayak iPad beda, semua. gila. Ya kalian kan Iya, yang bawa asli. bapak gimana Iya. tuh? Hah? Nggak ngenalin ke anak-anak main-main begitu. Udah Nah, nggak tapi ada lu ada lagi. ponakan, lu ada ponakan. Iya, tapi kan gue bukan bapak-bapak, bukan tanggung jawab gua. Oh jadi kau nggak mau jadi bapak-bapak kau nih? Bodoh Kayak amat. Chafri. Kalau kamu gimana, Pit? Kalau anak udah teriak kasih apa, Pit? Aku enggak sih. Dia suka gambar. Nggak gambar. Terus dia suka ngeprint apa Minecraft gitu loh. Oh, oke. Minecraft. Terus dia ini apa? Papercraft. Oke. Tapi Udah karakter dari bikin Minecraft. Beda, game beda ya, udah coding. Udah beda, iya coding. Ngobrolnya sama komputer. Berarti kalau papercraft gitu bikin apa aja, Le? Bikin topeng gitu. Enggak, dia bikin karakter Minecraft.
Oh, karakter Minecraft. Kan Minecraft ada storyline-nya ya. Aku Iya, nggak tahu soalnya sih, gue aku juga tahu main dari dia. Papercraft. Oh. Yang ada gambarnya di print terus dipotong-potong kan. Terus dilipat Terus dilem. kan? Heeh. Ya, Dia gua sekarang juga minta main. beli ini 3D printer. Nah itu buat bikin action figure. Oh, PS5 belum minta. enggak. Dia Belum ngerti game- kali ya. Dia game paling Minecraft. Dia suka kali main Iya, anak-anak. Lego. Ponakan gue Ya, pada mainnya gua. gituan nah. Lagi ini kalau anakku tuh ini apa? Roblox. Roblox ya, Roblox. kurang lebih sama kan. Oh, iya. Yang lari-lari. Terus dia kalau nonton YouTube itu ini tontonannya tuh kayak apa? Fan-made video gitu loh. Fanmade Studio. Fan-made video. Ya, ada storyline-nya gitu. Storyline tapi dibikin dia nggak suka kayak misalnya SpongeBob ya. Dia nggak suka nonton SpongeBobnya. Kenapa? Dia ada video-video yang dibikin orang yang ini yang SpongeBobnya glitch gitu, terus seram gitu tiba-tiba pokoknya horor lah ya. Aneh itu tontonan dia. Oh kayak third party-nya ya? Dia orang lain yang buat gitu. Iya, third party-nya. Iya, benar. Itu aku rajia juga kadang tuh kalau terlalu parah gitu. Emang parah-parah? Parahnya kayak sampai kayak seram, gore. Oh gore. Iya. Itu kan harus ini Pit, harus kau settingnya di YouTube Kids. Enggak dia soalnya di YouTube Kids dia udah nggak mau lihat sama sekali. Soalnya dia udah bukan kids. Iya. Anak zaman sekarang kalau style kayak gitu dia tahu, dia nggak mau. Tapi kalau ada password Dia tetap mau. ini sih. Ya tapi dia tetap nggak mau. Tapi dia tetap nggak harus mau. kita awasi. Ya pasti. Terus Iya. kalau kayak YouTube Kids gitu, gua kan nggak tahu nih. Isinya apa sih YouTube Kids? Jadi kayak Nyanyi. Lebih diatur well. Jadi nyasarnya nggak kemana-mana. Iya. Kalau misalkan YouTube biasa kan, kalau misalnya kita nggak premium nih, ada iklan-iklannya Iya, gitu. iya. Sama kayak game-game yang nggak bayar itu kan ada iklan-iklannya kan. Iya. Iya. Kalau Dia masuk ke sana ya. Iya. tapi kalau YouTube Kids harusnya juga ada batasan usia kayaknya. Ada, bisa diatur. Iya, kita Kayak Channel Iya, benar-benar. bisa diatur channel-channel apa aja gitu. Iya. Tapi kayak ini gak sih kayak misalkan anak umur 5 tahun nonton yang usia 3 gitu kayak kasihan Boring, gitu. boring pasti. Bisa Pasti diatur, kasihan jadi sesuai umur sama sesuai channelnya apa aja gitu. Kok kira anak sekarang kok kasih baby shark dia mau baby shark. Nggak tahu kan belum jadi bapak-bapak. Ya makanya. Kalau si Reka nontonnya apa? Ya kurang lebih sama ya kayak fanmade Iya kan? juga, iya. Iya Yang kan, ada dia- storyline-nya. Dia dan itu ini loh berat storynya. Berapa kilo? Dia udah giga. Berat batu. Balasannya sama. Selain itu apalagi sih kayak Clay gitu-gitu main nggak? Dia kemarin kayaknya minta ini sih belajar itu sih, cuman masih fokus ke menggambar sekarang. Menggambar. Gambar apa? Itu karakter-karakter yang third party tadi. Oh. Dia tunjukin Dad ini SpongeBob tapi glitch version. Jadi aku lihat kan matanya hitam. Terus ada pixelated yang ini error. Nutupin badannya gitu. Terus banyaklah karakter-karakter gitu yang dia gambar versi corruptednya. Terus dia bikin komik. Dia suka bikin komik. Aku waktu Oh. kecil juga bikin komik. Umur berapa? Sekarang Gian 17 tahun ya? berarti aku udah tua kali ya. 8 tahun. 8 Gian. tahun. Anakmu umur berapa sih? 7 tahun. 7 tahun. Oh sepantaran ya. Kau Vin? Iya. Aku udah mau 6 ini. 6 tahun itu ya. Udah 6 tahun. 6 tahun. Baru ini ya balet ya kemarin Baru aku masuk lihat. SD. Sebulan lalu aku lihat balet ya. Suruh bikin band lah bertiga. Musik gimana? Hah? Musik Dia gimana? tertarik gak dia sama Musik dia Kurang. Ada lah main piano gitu suka. Itu juga karena ada nonton YouTube juga tapi Iya, iya. liatin. Di rumah Gian ada kurang tuh. musik. Dia kurang. Dia suka denger. Ya tadi aku bilang sekarang Le. Anak-anak sekarang tuh udah nggak lihat jadi musisi. Iya betul. Iya. Antara jadi gamer atau YouTuber. Benar-benar. Terus kalau nggak ada yang mau main musik, ya nggak apa-apa juga sih. Kita aja. Ya, kita kan sampai kapan coy? Kita ada batasnya coy. Kalau anakku yang cewek kayaknya bakal ini soal chaos juga tuh anakku yang cewek. Kenapa? Kayak aku denger metal gitu dia dengerin Apa yang disuka? betah gitu dia. Arkaik. Gojira. Oh, gue kira arkaik. Tapi semua itu dimulai dari rumah. Ya kan lingkungan rumah. Cuma kadang-kadang aku mikir kalau kita kasih denger terus kayak si Gian kan anakku yang paling gede. Dia kalau kasih denger terus ini dia jadi B aja gitu lama-lama. Dia gak ada interestnya lagi. Soalnya dari kecil dari bayi udah denger. Ya Soalnya kalau misalkan di lingkungan rumahku kan tato semuanya tato ya kan bokap nyokapnya. Jadinya dia nggak kepikiran mau nato kan. Iya kemungkinan besar begitu. Iya.
Karena jadi biasa aja. Mungkin Kalau kita kan yang magic moment gitu kan. mungkin ini Dengan kali band. zaman kita kan kita kalau mau apa musik kan mesti effort, apalagi kita di daerah, Iya. ya kan? Iya, benar. Jadi udah nggak ada penasarannya lagi kalau sekarang orang lu mau misalkan lu suka siapa nih, lu tinggal ketik doang men, nggak kayak dulu. Semua di genggaman tangan. Iya, Nah, makanya kenapa balik lagi kan? Kenapa final itu plat itu personal kali sih. Iya untuk Dia- ini. dia harus untuk ada ini ya, effort apa gitu. tuh namanya? Pertinggal ya. Jadi kayak mau fast forward, susah mau angkat jarum, ya udah. table-nya di habisin. sana gitu. Males kan? Ya bener-bener dihabisin, didengerin. Kayak denger kalau Spotify kan next. Tapi gue nggak pernah next lagu sih, jarang. Pernah tapi jarang. Kalau Nggak jarang juga sih, sering juga sih. kalau mana sih, final Mel, yang itu betul? dipaksa denger, final tuh dipaksa denger sealbum gitu. Oh gitu. Iya sih. Ya, namanya- Kecuali iya, mati lampu kan. Medan masih mati lampu nggak sih? Medan Masih udah ada. jarang. Udah jarang ya. Udah jarang ya. Syukurnya sih udah jarang. Iya. Tempatmu? Masih. Ya masih. Masih jarang. Nah, yuk, kadang-kadang lapar ya. nih. Oke. Ya udah. Ya. Terima kasih banget waktunya. Makasih ya. Kalau mau main game David ada di deskripsi. Gamenya David, game Crew Engine. Crew Engine. Mantap kali nih teman Iya, kita. mantap. Udah sukses ya. Ya, dia apa? Mau jadi Iron Man dia. Iron Man. Iya. Iron Mine. Apa? Penambang besi. Pokoknya kalau udah berhasil game jangan lupa sama kita lah, Fit. Pasti. Begitu berhasil. Ayolah. Ya. Ayolah. Yuk. Kemana? Kemana? Mana? Bebas. Mana? Ayo makanlah. Ke sebelah kita. Ayo. Ke Hawi. Ayo boleh ayo. Dah. Dah.